Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Mbak Nuna. Sebuah kisah yang berjudul Sosok Astral. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aura negatif, barusan emang ada yang lewat, makanya tercium bau anyir. Seorang bernama Sigit mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya berdasarkan apa yang ia lihat dengan mata batinnya. Sigit adalah seorang pemuda berusia 31 tahun. Ia memiliki semacam keahlian yang tidak biasa, bisa melihat dan berkomunikasi serta merasakan kehadiran makhluk gaib. Ah, yang bener, makhluk apa yang barusan lewat, Git? Seorang pemuda lainnya bertanya, berusaha menanggapi pembicaraan temannya yang tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak pula hujan, berucap demikian. Ia adalah Raden Kertakesuma, teman sekaligus sahabat yang sejak kecil setia dan percaya pada kemampuan temannya itu. Biasa, si cantik lewat di depan pohon kelapa itu. Si cantik adalah sebutan yang sering Sigit gunakan untuk menyebut makhluk dari alam gaib berambut panjang awut-awutan, berbaju putih kumal dan berwajah rata. Sosok wanita itu sebenarnya jauh dari kata cantik, malah terkesan menyeramkan. Namun Sigit urung memanggilnya dengan sebutan yang tidak baik. Katanya takut kalau si cantik akan marah padanya. Sigit pernah bilang kalau si cantik adalah pemarah dan suka usil terhadap manusia. Jadi jangan sekali-kali mengganggu atau berurusan dengannya. Raden Kertakesuma hanya manggut-manggut dan mengiyakan titah temannya itu. Ketika itu adalah waktu maghrib. Azan memang tengah berkumandang. Keduanya asik berbincang di teras rumah milik Kertakesuma. Di depan rumah megah bergaya klasik dengan desain bak hunian raja-raja itu, terdapat sebuah taman cukup luas dan ada 2 buah pohon kelapa berdiri kokoh di sana. Selain pohon kelapa, ada pohon mangga dan delima turut memenuhi pekarangan rumah keluarga Raden Kertakesuma. Rumput Jepang menghampar seperti karpet, tampak halus karena tertata rapi dan terawat. Hingga azan maghrib berhenti, keduanya masih belum beranjak dari tempat mereka duduk. 2 cangkir kopi dan kue-kue kering serta 2 bungkus sigaret menemani bincang-bincang hangat 2 anak manusia yang meskipun berbeda kasta, tetapi mereka tidak pernah mempersoalkannya. Kejadian itu adalah 5 tahun yang lalu. Saat ini Raden Kertakesuma telah menikah dan dikaruniai seorang putri nan cantik jelita. Banyak orang mengeluh-elukan wajah rupawan sang putri, hidungnya yang mancung, bibir mungilnya tampak merah, alisnya berbaris sempurna, kulitnya bersih, bulu-bulu halus di sekujur tangan dan kakinya membuat orang betah berlama-lama menyentuh kulitnya. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan berdekatan dan melakukan kontak fisik dengannya. Ialah para emban atau ibu-ibu yang bekerja di rumah Raden Kertakesuma dan beberapa anggota keluarganya saja. Bayi perempuan itu diberi nama Raden Ajeng Rindayu. Kedua sahabat itu, Sigit dan Raden Kertakesuma, telah 2 tahun tidak bertemu. Selepas menghadiri acara pernikahan sahabatnya, Sigit bertolak ke sebuah daerah terpencil di lereng Gunung Ciremai. Ia berkeinginan untuk memperdalam ilmu kebatinan yang sudah ia miliki sejak masih kecil. Kini mereka dipertemukan kembali pada acara selamatan atas kelahiran putri pertama Raden Kertakesuma. Kepulangan Sigit ke kampung halaman telah didengar oleh sang Raden. Meski demikian, mereka belum sempat bertemu. Undangan jamuan makan telah disebar. Acara selamatan ini disebut selapan. Dilakukan tepat saat bayi berusia 35 hari atau selapan. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan kalender Jawa, di mana masyarakat Jawa menghitung hari dalam hitungan minggu sebanyak 7 hari, Senin sampai Minggu, dan hitungan pasaran di mana satu pasaran berjumlah 5 hari, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Perhitungan selapan berasal dari perkalian antara 7 dan 5 yang menghasilkan 35 hari. Pada hari itu juga, hari weton si bayi akan berulang.
Sebagai contoh, bila sang bayi lahir pada Kamis Pahing, maka selapannya akan jatuh tepat pada hari Kamis Pahing pula. Unik dan mengandung unsur mistik, itulah yang tergambar dari acara selapanan. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbau mitos yang dikerjakan ketika prosesi selapan tersebut. Misalnya saja bahan-bahan makanan yang dipakai ketika mengadakan bancakan selapanan, seperti tumpeng weton, sayur 7 macam, yang seluruhnya bisa dipotong terkecuali kangkung, serta kacang panjang, telur ayam yang hanya boleh direbus dalam jumlah 7, 11, atau 17 butir. Pilih salah satu dari 3 angka tersebut. Cabai, bawang merah, bumbu-bumbu pembuat urap yang rasanya tidak boleh pedas, buah-buahan sejumlah 7 jenis yang di dalamnya wajib terdapat pisang raja, kembang setaman, dan terakhir bubur 7 rupa. Keseluruhan bahan-bahan itu harus lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal barang satupun. Bukan hanya itu, kebiasaan yang syarat nilai filosofis Jawa itu juga masih tetap berlanjut. Yang pertama, sesudah matang, tumpeng weton dibawa dan diletakkan di kamar bayi untuk didoakan. Setelah itu baru bisa dimakan. Bancakan ini sebaiknya dimakan bersama-sama dengan jumlah orang yang telah ditentukan, yakni sama dengan jumlah telur rebus tadi, 7, 11, atau 17 orang. Angka-angka tersebut memang bukan sekedar angka bagi mereka. Angka 7 sendiri memiliki makna yang berarti pitulungan atau pertolongan. Berasal dari bahasa Jawa pitu. 11 dalam bahasa Jawa 11 bermakna kewelasan atau belas kasih. Sedangkan 17 atau pitulas bermakna pitulungan serta kewelasan. Adat istiadat suku Jawa sangat kental dalam upacara selamatan ini. Terlebih keluarga yang punya hajat adalah keturunan darah biru yang masih memegang teguh budaya warisan nenek moyang mereka. Siang sudah berlalu, acara pun hampir selesai. Namun tamu undangan yang dinanti-nanti tidak kunjung datang. Sahabatnya itu tidak tampak batang hidungnya. Sore pun segera menyongsong senja. Akhirnya Sigit datang memenuhi undangan teman karibnya. Penampilannya setelah 2 tahun bertapa dan berkelana banyak berubah. Jika dahulu ia gemar memakai celana jeans dan kaos, kini ia tampil lebih sopan dengan celana bahan. Berpadu kemeja batik lengkap dengan belangkon. Bukan karena sedang menghadiri sebuah acara adat, sehari-hari pun memang ia berpakaian seperti itu. Banyak orang yang mengira Sigit telah menerima wangsit, sehingga ia berubah dan semakin meyakinkan orang banyak bahwasanya ia adalah seseorang yang memiliki ilmu kebatinan. Akhirnya turun gunung juga Kanjeng Guru. Apa kabarnya manusia sakti ini? Raden Kertakesuma menjabat erat tangan Sigit. Matanya terlihat berbinar setelah sekian lama rindu pada teman masa kecilnya. Aku baik-baik saja Raden. Senang melihat kamu sudah lengkap sekarang. Sebuah senyum tersungging di bibir pemuda sakti itu. Raden Kertakesuma mengajak sahabatnya masuk ke dalam dan bertemu dengan istrinya, Ajeng Kamarati, yang sedang menggendong seorang bayi perempuan cantik. Lelaki indigo itu mengelus ubun-ubun Raden Ajeng Rindayu sambil mulutnya tampak komat kamit seperti mengucapkan doa atau mantra. Sigit tidak langsung pulang. Ia dan Kertakesuma berbincang lama hingga malam telah larut. Dan aku ingin mengatakan sesuatu padamu tentang putri kecilmu. Wajah Sigit nampak lebih tegang dari sebelumnya. Ada apa, Git? Apa yang kamu terawang dari putriku? Raden Kertakesuma tidak kalah tegang ketika tahu sahabatnya sedang membicarakan hal yang cukup serius berkaitan dengan putrinya. Putrimu dikelilingi aura negatif. Ada kekuatan jahat yang tidak suka atas kelahirannya. Aku sendiri tidak tahu kenapa, tapi putrimu dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Sigit berbicara pelan, setengah berbisik agar tidak terdengar oleh anggota keluarga lainnya. Mereka yang kamu maksud itu siapa, Git? Sekarang Raden Kertakesuma benar-benar tegang. Ada sosok arwah dari keturunan leluhurmu. Dia seperti hendak mencelakai putrimu. Baik Sigit maupun Raden Kertakesuma sama-sama terdiam. Lidah mereka tercekat. Ada rasa takut dan penasaran menjalari pikirannya. Jika saja yang mengatakan hal ini bukanlah Sigit, sahabat dan teman sejawat kepercayaannya, maka perkataan Sigit tadi akan dibuang bulat-bulat olehnya. Aku akan bantu sebisaku menjauhkan putrimu dari pengaruh buruk itu, Den. Sigit berjanji pada temannya itu sebelum akhirnya pamit pulang, tepat pukul 00.01. Letak, letak. Bunyi kemeletuk terdengar 2 kali dalam tempo hampir berbarengan.
Sontak membuat Sigit menghentikan langkah. Beberapa meter dari rumah sahabatnya memang terdapat sebuah kebun yang terbengkalai. Kebun itu dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Segerombol pohon pisang tumbuh liar bersama belukar. Jika malam tiba, gelapnya akan terperangkap di antara batang-batang pisang yang berbaris tegak seolah ada yang sedang berdiri. Dan orang bakalan tahu, tidak ada manusia berdiam diri di dalam tempat yang menyerupai hutan tengah malam buta. Sigit tidak melihat apa-apa. Mata batinnya seharusnya peka, tapi dari sumber suara itu memang tidak ada penampakan. Lelaki indigo itu terus memperhatikan. Mula-mula memang kasat mata, lambat laun sesosok makhluk astral muncul. Bermula dari gumpalan asap putih setinggi mata kaki, lalu gulungan asap itu kian membesar dan membentuk bola api. Banaspati. Keluar kau Banaspati, jangan sembunyi seperti tuyul, bentak Sigit pada makhluk mengerikan itu. Banaspati atau bola api adalah setan terbang. Konon, setan itu adalah jelmaan kepala manusia penganut ilmu hitam. Sigit hampir diserang oleh bola panas itu. Kobaran api menyala, menyambar-nyambar siap melahap dirinya. Entah apa yang Sigit rapalkan, tidak lama kemudian Banaspati itu terbang menjauh, lalu berubah wujud, kembali menjadi asap, kian lama kian menyusut, lantas menghilang di telan malam. Kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan adalah anugerah tersendiri, terutama bagi Raden Kertakesuma dan Ajeng Kamarati yang telah sabar menanti selama 2 tahun. Belum habis rasa syukur mereka akan karunia Sang Pencipta. Tepat 2 tahun setelah kelahiran putri pertamanya, keduanya kembali dianugerahi seorang pewaris dan penerus keturunan. Kau sudah jadi ibu 2 orang putri sekarang. Raden Kertakesuma membelai lembut kening istrinya. Dan kau juga bapak 2 orang anak. Jadi apa? Jadi kakang sudah tua. Celetuk wanita berwajah elok itu disertai derai tawa. Kini rumah mereka tidak hanya ramai, tapi lebih hidup dan bersinar. Seiring berjalannya waktu, Rindayu tumbuh menjadi gadis jelita. Saat ini usianya sudah genap 5 tahun. Di balik paras rupawan, ternyata ia merupakan seorang gadis kecil pemberontak. Rindayu tidak suka diatur atau didandani oleh siapapun termasuk ibunya. Selain romonya, ia hanya manut dan mau mendengarkan ucapan Nyai Darmo, seorang emban yang sejak dulu telah bekerja dan mengabdi pada keluarganya. Berbeda dengan adiknya Kartika, gadis kecil ini mempunyai sikap yang sangat manis. Gerak-geriknya lemah gemulai, khas putri keraton. Nada bicaranya lembut. Ia pun sangat penurut dan tidak suka membantah. Bagi ibu dan romonya, kedua putrinya sama cantik. Mereka tidak membedakan kasih sayang antara satu dan lainnya. Namun tidak sedikit yang mengatakan Raden Ajeng Rindayu lebih cantik dibandingkan adiknya Raden Ajeng Kartika. Jika menyangkut kecerdasan, Raden Ajeng Rindayu jauh lebih unggul dibandingkan adiknya. Sejak masih berusia 9 bulan, ia telah pandai berjalan dan belum genap 2 tahun, ia juga sudah fasih berbicara. Namun sayang, kesehatan raganya terbilang lemah. Rindayu sering sakit-sakitan. Ketika usianya baru 2 minggu, ia terserang penyakit tetanus. Pusarnya membengkak, badannya demam tidak kunjung reda. Tengah malam, ibu dan ayahnya membawa putri mereka ke rumah sakit. Selama 15 hari, Rindayu kecil disuntik tidur, terbaring lemas di dalam ruangan khusus yang diberi penerangan cukup untuk membuat bayi selalu dalam keadaan hangat. Waktu berlalu sangat cepat. Putri-putri kecil itu sudah bukan lagi bayi. Rindayu sudah masuk sekolah dasar. Letak sekolahnya ada di dekat balai desa. Sedangkan adiknya yang baru berusia 5 tahun sudah pandai bergaul dan memiliki teman. Kau yakin pengaruh jahat itu sudah pergi? Tanya Raden Kertakesuma. Sudah. Kenapa? Apa kau takut? Balas Sigit dengan balik bertanya. Tidak, aku hanya khawatir akan kesehatan Rindayu. Tapi sekarang aku lega mendengar penjelasan darimu. Jangan takut Raden. Yang perlu kau lakukan adalah rutin melaksanakan ritual ruatan tiap malam Jumat untuk membersihkan sial dan menolak bala. Sigit menepuk pundak temannya. Lalu, kapan kau akan kembali? Raden masih belum puas bertanya. Aku belum tahu, mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Sigit menjawab ringan, namun terasa berat di telinga sang Raden. Terima kasih atas pertolonganmu selama ini. Kau sudah banyak membantu.
Genangan air yang tertahan di pelupuk mata itu membentuk serpihan kaca. Raden harus melepas kepergian sahabatnya. Semilir angin datang menyapa, sesekali membuat merinding bulu Roma. Dua sahabat itu berbincang sampai malam. Rumah megah dengan nuansa keraton itu masih sama. Lampu terasa redup berwarna kuning kemerahan. Di halaman depan, godong belarak menjuntai dari pohonnya yang buahnya sudah siap panen. Sayup-sayup terdengar bunyi gamelan bertautan dari dalam rumah. Wajah Sigit tersenyum, seolah menyambut kedatangan seseorang. Raden Kertakesuma tahu kalau temannya sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat olehnya. Sigit memandang lurus ke depan, ke arah dua buah pohon kelapa. Mungkinkah sosok yang sama seperti beberapa tahun lalu, si cantik? "Nyai, aku mau makan ketuk. Bisakah kita pergi ke pasar pagi ini?" Raden Ajeng Rindayu sedang dirapikan rambutnya oleh emban kesayangannya. Ia begitu manja pada Nyai Darmo, melebihi pada ibunya sendiri. "Tentu bisa. Tunggu Nyai minta izin dulu pada Romo dan Den Ayu." Nyai Darmo bergegas menyelesaikan tugasnya mendandani Rindayu. Setelah mendapatkan restu dari Romonya, mereka pergi ke pasar dengan diantar becak. Setibanya di pasar, Rindayu tidak bisa diam. Ia terus-menerus melemparkan pertanyaan pada Nyai Darmo. Setiap kali menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat, maka ia akan bertanya. Rasa ingin tahunya melebihi keinginannya untuk makan ketuk. Ya, Rindayu mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Baru beberapa menit masuk pasar, Rindayu sudah tidak tahan. Ia merengek meminta pulang. Semua orang di rumah sudah tahu kalau Rindayu tidak suka keramaian. Ia lebih senang mengurung diri di kamar atau duduk di teras membaca buku-buku cerita. Berbeda dengan adiknya yang suka sekali bermain bersama teman-temannya, Rindayu tidak memiliki banyak teman. Nampaknya ia lebih senang berkawan dengan keheningan, berhayal ditemani tokoh-tokoh dalam cerita pewayangan yang ada di buku cerita kesayangannya berjudul Pandawa dan Kurawa. "Apa Romo bilang? Rindayu boleh ikut tapi tidak boleh merepotkan Nyai." Setibanya di rumah, Raden Kertakesuma langsung memburu putrinya dengan nasihat yang sama sebelum ia memberikan izin pada putrinya untuk ikut ke pasar. Ia sudah bisa menebak kalau Rindayu pasti tidak betah berlama-lama berada di tengah keramaian. Putrinya diam tidak menyaut. Bibir mungilnya terkunci rapat, hanya tampak sedikit lebih maju, menandakan kalau ia mengaku salah. Tetapi manakala ia merasa dirinya benar, Rindayu tentu tidak akan membisu. Ia akan membantah dan tidak segan memberontak untuk memperjuangkan hal yang diyakininya benar. Malam semakin larut, tetapi Rindayu tidak dapat memejamkan kedua maniknya. Ia tidur satu kamar dengan adiknya Kartika. Dilihatnya adik perempuannya sudah terlelap. Segenap perasaan gundah menggelitik dirinya untuk melirik ke arah jam. Ia penasaran kenapa dirinya belum juga mengantuk. Mungkinkah hari memang belum terlalu larut? Tetapi jarum jam telah menunjukkan kebenaran. Walau memang sudah malam, sangat malam, sampai-sampai suara detik jarum yang mengitari angka-angka pada jam dinding terdengar begitu jelas. Pukul 00.01. Kantuk belum juga datang. Berlama-lama berbaring di tempat tidur membuat dirinya bosan. Tiba-tiba ia memikirkan Nyai Darmo. Mungkin Nyai Darmo belum tidur. Ia akan meminta emban kesayangannya itu mendongengkan cerita untuknya, seperti tahun-tahun yang lalu ketika ia belum pandai membaca. Sejak Rindayu masuk sekolah di taman kanak-kanak, ia mulai bisa mengeja aksara. Dan setelah ia benar-benar dapat membaca, ia tidak lagi meminta Nyai Darmo menceritakan kisah dan dongeng legendaris kesukaannya. Ia lebih senang membacanya sendiri dari buku-buku yang Romonya belikan untuknya. Dengan segera kaki kecilnya melangkah keluar kamar. Bilik tempat para emban terletak agak jauh dari kamar tidurnya, dekat dengan halaman belakang rumah. Rindayu melewati lorong yang menghubungkan ruang keluarga dengan dapur. Ada sebuah jendela yang tidak memiliki tirai, sehingga pemandangan luar akan tampak dari dalam. Di balik jendela kaca tanpa penutup itu adalah tempat menjemur pakaian. Ketika Rindayu melintasi lorong itu, angin malam masuk menyapu wajahnya. Ia tersentak, kedinginan dan sedikit aneh. Ternyata jendelanya terbuka. Apa mungkin para rewang dan penjaga rumah lupa menguncinya? Ia tidak melakukan apapun kecuali melewatinya begitu saja. Tadi itu hanya angin. Rindayu tidak takut. Ia sudah sering mengalami yang lebih menegangkan dari itu. Seperti mendengar suara-suara dari luar kamar.
Bunyi tabuhan gamelan dan rintihan orang menangis, ia selalu berhasil mengabaikannya. Sejurus kemudian Rindayu telah sampai di depan kamar Nyai Darmo. Kamarnya lebih kecil dari ukuran kamar emban lainnya. Itu semua karena Nyai Darmo tidur sendirian. Sedangkan para emban lain tidur bersama teman sesama emban. Tiap kamar dihuni oleh 2 orang. Rindayu mengetuk pintu, memanggil nama wanita penghuni kamar. Sunyi, tidak ada jawaban. Nyai Darmo mungkin sudah tidur, tapi Rindayu urung kembali ke kamar tanpa Nyai Darmo. Maka ia tetap pada tujuan awalnya. Perlahan digerakkannya daun pintu, syukurlah tidak dikunci dari dalam. Ia pun mendorongnya. Tetapi sebelum pintu terbuka, langkahnya terhenti. Rindayu terpaku di ambang pintu, matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang tertahan. Dan beberapa saat kemudian, ia berteriak, "Nyai!" Sebuah teriakan pilu dan ketakutan. Baru kali ini ia merasa sangat takut. Seisi rumah pasti mendengar suara jeritan itu. Karenanya, tidak butuh waktu lama para emban dan rewang telah berkumpul di depan kamar Nyai Darmo. Tidak ada yang berusaha menenangkan atau menarik Raden Ajeng Rindayu dari sana. Semuanya larut dalam kebingungan dan kengeriannya sendiri. Ketika Raden Kertakesuma dan Ajeng Kamarati datang, barulah mereka tersadar dan salah satu emban mencoba meraih tangan kecil Rindayu lalu bergegas menggendongnya. "Ya Allah Gusti, Nyai Darmo!" Raden Kertakesuma hanya sanggup mengucapkan kalimat itu. Ia pun tidak percaya dengan apa yang nampak di hadapannya. Istrinya terkulai lemas tanpa berkata sepatah kata pun. Wanita itu memang lemah lembut. Ia tidak kuasa menyaksikan kejadian mengerikan semacam itu. Tubuh Nyai Darmo tergeletak di atas dipan, darah tercecer di mana-mana. Sejumlah luka bacok menganga di perut dan lengannya. Lehernya nyaris putus dan kepalanya mendongak ke atas. Jari telunjuk tangan kanannya putus. Potongan jarinya jatuh persis di tempat Rindayu berdiri tadi. Tidak ada petunjuk apapun, hanya sebilah arit yang tertinggal di lantai berlumuran darah. Kejadian malam itu, malam di mana Nyai Darmo mati, telah menciptakan ketakutan massal di lingkungan tempat tinggal Raden Kertakesuma. Keesokan harinya, kediaman keluarganya ramai didatangi warga yang penasaran. Mobil polisi terparkir di pekarangan, garis-garis kuning terpasang di mana-mana. Sebilah arit, sepotong jari, satu lembar kain yang penuh bercak darah telah diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Beberapa petugas tampak mendekati jenazah. Mereka adalah petugas khusus di bidang ilmu kedokteran yang bertugas memeriksa dan membantu mengungkap misteri di balik kematian Nyai Darmo. Keahlian regu khusus ini sangat penting karena dapat membantu proses peradilan nanti. Jika ada mayat atau suatu luka, seakan dibuat berbicara oleh mereka. Seperti apa yang menyebabkan, kenapa, dan siapa pelakunya bisa digambarkan dengan sangat gamblang. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama kasus kematian Nyai Darmo terungkap. Yang berwenang berasumsi bahwa Nyai Darmo meninggal dibunuh oleh suaminya sendiri. Tidak ada yang mengira kejadian seperti ini akan menimpa wanita 55 tahun itu. Nyai Darmo dikenal sebagai pribadi yang baik, dan lagi pula ia sudah mengabdi pada keluarga Rindayu sejak dirinya masih remaja. Keluarganya juga turun-temurun telah menjadi abdi dalam di rumah Raden Kertakesuma. Setelah menikah dan mempunyai anak, Nyai Darmo memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai rewang di rumah Raden Kertakesuma. Ia tinggal bersama suami dan memiliki 2 orang anak. Namun setelah anak-anaknya menikah dan berkeluarga, akhirnya Nyai Darmo memutuskan untuk kembali bekerja. Ia tidak tahan dengan tingkah laku suaminya yang sering marah-marah dan meminta uang. Desas-desus yang beredar, suami Nyai Darmo adalah seorang pemabuk dan penjudi. Rupanya Gayung pun bersambut. Waktu itu Ajeng Kamarati baru saja melahirkan Raden Ajeng Rindayu, sehingga ia pun diterima bekerja. Tetapi kali ini bukan menjadi rewang melainkan emban untuk menjaga bayi mereka. Ia setia dan merawat Raden Ajeng Rindayu hingga 7 tahun lamanya. Ia bahkan sudah sangat sayang pada anak Ndoro putrinya. Alasan kenapa Nyai Darmo dibunuh masih didalami pihak kepolisian. Simpang siur berita mengabarkan suaminya bermaksud meminta uang. Namun kabar lain menyebutkan suaminya cemburu dan telah merencanakan pembunuhan sadis itu. Dari serangkaian kabar yang mewabah, satu yang paling santer berhembus bahkan menjabarkan dengan sangat terperinci. Entah siapa yang mencetuskannya lebih dulu. Tahu-tahu sudah menyebar dan menjangkiti desa. Penyakit orang kampung sejak dulu memang mudah menelan apa saja yang disodorkan kepadanya.
Tidak peduli jika yang disuapkan itu berupa kabar burung semata. Seolah warta itu hasil penelitian seorang ahli mengalahkan polisi. Seenaknya dan tanpa ragu mengatakan kalau suami Nyai Darmo menerobos masuk ke rumah Raden Kertakesuma. Diam-diam ia menyelinap ke kamar istrinya dengan maksud ingin meminta uang. Nyai Darmo yang malang karena ia tidak mau memenuhi permintaan suaminya. Ia pun harus menebusnya dengan kehilangan nyawa. 7 hari peringatan kematian Nyai Darmo diperingati di rumah Raden Kertakesuma. Segenap warga, keluarga dan anak-anak Nyai Darmo turut hadir. Kedua anak Nyai Darmo yakni Sri dan Sugeng turut serta dalam pengajian dan tahlilan. Sri adalah anak pertama Nyai Darmo. Ia telah menikah dengan lelaki bernama Ahmad, sedangkan Sugeng menikah dengan seorang wanita bernama Retno. Di sudut ruangan, Sri yang berpakaian serba putih terduduk lemah. Matanya masih merah dan sesekali basah oleh curahan air dari pelupuk matanya. "Sri, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Allah tidak suka." Suara Ahmad, suaminya, terdengar tenang dan menenteramkan. Setiap kali suaminya itu mengeluarkan nasihat, ia selalu merasa hangat. Beruntung Sri dipersunting oleh lelaki soleh lulusan pondok pesantren itu. Ia banyak belajar agama darinya. Selama ini bukan hanya hidupnya, tetapi keluarganya pun telah menemukan setitik cahaya semenjak kehadiran Ahmad. "Aku sedih karena ibu, tetapi aku lebih sedih ketika memikirkan bapak, Mas." Suara isak tangis wanita berkerudung putih itu masih terdengar di sela-sela kalimat yang diucapkannya Sri. Sri kembali menyeka air matanya. "Yakinlah akan kehadiran Allah. Kita tahu bapak tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Tugas kita hanya memohon pertolongan dan perlindungan darinya. Serahkan semua pada yang maha memberi petunjuk. Biar Allah yang menunjukkan kebenaran." Lagi, petua dan nasihat Ahmad terdengar lembut dan mendamaikan. Sementara itu Rindayu termenung sendirian di dalam kamarnya. Ia masih belum pulih dari trauma. Siapapun orangnya tentu tidak mudah melupakan kejadian semacam itu. Apalagi dirinya hanya seorang gadis kecil, dan yang lebih mengiris hati, ia harus menyaksikan orang kesayangannya mati mengenaskan. Angin berhembus kencang malam ini. Lampu-lampu yang bergantung tampak berayun-ayun menimbulkan suara berderjit. Dedaunan dan ranting pohon ikut menari. Sesekali terhempas selalu membentur kaca jendela kamar. Rindayu menoleh, merasa terganggu dengan bunyi-bunyian tadi. Meski terganggu, Rindayu masih setia di tempatnya semula. Hawa dingin di luar pasti telah masuk menerobos kamarnya. Kulitnya terasa sejuk. Anak kecil itu mengira ada yang menyentuh tangannya. Biasanya sentuhan tangan macam itu ialah milik romonya. Sepi. Semenit kemudian terdengar suara seperti orang mendengkur. Suaranya berasal dari balik jendela. Cukup keras dan membuatnya tersentak. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menelan ludah, matanya memincing membuatnya tampak siaga. Suara dengkuran itu hilang, terbawa angin malam. Tetapi kemudian datang lagi. Dengkuran itu milik seseorang, seperti, ya, Nyai Darmo. Rindayu hafal suara itu karena sejak lama ia sering tidur ditemani emban kesayangannya. Tubuhnya kini bangkit. Ia pun berdiri, matanya mulai memburu ke semua penjuru kamar, mencari sesuatu yang mungkin adalah sumber suara. Tetapi kamarnya kosong. Ia hanya menemukan dirinya sendiri dengan sebuah pertanyaan yang ia simpan dalam hati. Suara apa tadi? Di dapur beberapa rewang tengah sibuk menyiapkan jamuan untuk para tamu. Tidak seperti biasanya, Ajeng Kamarati turut membantu pekerjaan rewangnya. Ia menuangkan teh ke dalam gelas dan menatanya di atas nampan. Jamuan pengajian atau tahlilan tidak berlangsung lama. Tidak seperti jamuan makan pada perhelatan hajatan. Setelah berkat atau bungkusan berisi makanan dibagikan kepada para undangan dan warga yang hadir, satu persatu orang-orang berpamitan dan menyalami Raden Kertakesuma, juga keluarga Nyai Darmo. Ajeng Kamarati masih belum muncul. Ia mempersiapkan kue-kue lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk diberikan kepada keluarga Nyai Darmo. Ia merasa perlu melakukannya. Ia mengenang jasa embannya itu dengan baik. Bagaimanapun Nyai Darmo telah merawat dan menjaga putrinya selama ini. Jadi sudah sepantasnya anak-anak Nyai Darmo mendapatkan perhatian khusus darinya. Ketika itu hanya tinggal satu orang rewang yang menemaninya. Ajeng Kamarati meminta tolong kepada rewang itu untuk mengambil makanan yang ia letakkan di meja makan. Wanita yang diperintahnya bergegas meninggalkan dapur.
lalu berjalan menuju meja makan di ruang keluarga. Kini, di dapur Ajeng Kamarati hanya sendirian. Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Dan seperti ada yang menuntunnya, ia pun menoleh ke salah satu sudut di ruangan. Sudut kosong yang letaknya berdampingan dengan kamar Nyai Darmo. Ia kaget bukan main, karena sepasang bola matanya menangkap sosok wanita berkebaya di sana. Wajahnya samar-samar menunduk. Ia pasti mengira kalau dirinya hanya sendirian, namun ia keliru. Ada seseorang yang bersama dengannya di ruangan itu, dan sekonyong-konyong aroma wangi seperti kembang menusuk indera penciumannya. "Ini Ndoro Putri, mau diletakkan di mana?" Ajeng Kamarati terkejut. Ia mengalihkan pandangan ke arah rewang yang membawa plastik besar berisi makanan. Letakkan di sini saja." Ajeng Kamarati kembali mengarahkan pandangan ke sudut dekat kamar Nyai Darmo. Tetapi sosok wanita berkebaya tadi sudah tidak ada. Hanya ada satu pintu yang terbuka. Ialah pintu yang rewangnya lewati tadi. Pintu menuju ke ruang keluarga. Jadi, kemana perginya sosok itu? "Kami pamit pulang, Raden. Terima kasih banyak atas perhatian Raden pada keluarga kami." Sugeng berterima kasih kepada Raden Kertakesuma dan istrinya. Kemudian ia menyalami kedua pasutri itu, diikuti oleh istrinya Retno, kakak perempuannya Sri, dan iparnya Ahmad. "Jangan sungkan, Nyai Darmo sudah kami anggap seperti keluarga," ucap Raden Kertakesuma. Dari kejauhan sepasang mata diam-diam menatap tajam. Di balik rimbunan semak, sosok itu tersamarkan oleh gelapnya malam. Seorang lelaki mengendarai sepeda ontel dan berpakaian muslim memasuki pekarangan sebuah rumah. Setelah ia turun dari kendaraannya, dengan segera sepeda antik itu ia sandarkan pada pagar bambu yang mengelilingi halaman rumah itu. "Assalamualaikum." Ahmad mengucap salam sebelum masuk ke dalam rumahnya. Tidak ada jawaban. Lelaki berjenggot itu masuk ke ruang tamu dan langsung duduk di kursi kayu. Ia tampak begitu lelah sepulang mengajar di sebuah madrasah yang terletak di kampung seberang. Jarak dari rumahnya ke kampung tempat ia mengajar kurang lebih 15 km. Dari dalam terdengar langkah kaki milik istrinya datang membawa segelas air minum dan sepiring singkong goreng kesukaan suaminya. "Alhamdulillah." Ahmad mengelap mulutnya yang basah setelah menungguk air minum. Tenggorokannya sejuk, lelahnya sedikit terobati. "Sri, Mas tidak mendengar ada jawaban salam darimu. Apa mungkin kamu tidak mendengar Mas mengucapkan salam tadi?" Lelaki itu menanggalkan peci berwarna hitam yang dari tadi dikenakannya. Matanya menatap wajah istrinya lembut. "Maaf Mas, aku lupa. Memangnya kenapa Mas? Apakah berdosa jika aku tidak menjawab salam?" Sri tampak salah tingkah. Air mukanya berubah menjadi semu kemerahan. "Sri, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Akan tetapi menjawab salam itu wajib hukumnya. Apakah masih ingat apa yang membedakan perkara yang sunnah dan yang wajib?" Kini Ahmad menajamkan tatapannya dan sedikit mengangkat nada bicaranya. Istrinya mengangguk pelan. Keduanya bertatapan dan saling melemparkan senyum. Ahmad memang sangat sabar mengajarkan nilai-nilai akidah Islam dalam kehidupan rumah tangganya. Ia juga telaten membimbing istrinya untuk mengenal Islam lebih dalam dengan ilmu dan kesadaran. Selama ini Sri dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang jauh dari agama. Seperti kebanyakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, juga masih banyak yang menganut kepercayaan warisan leluhurnya. Padahal jika ditanya, mereka mengaku beragama Islam. "Mas tidak lupakan, hari ini kita akan menjenguk Bapak di penjara." "Tidak, Mas tidak lupa. Sekalian kamu ajak Sugeng dan istrinya. Mereka juga sepertinya sudah rindu, ingin bertemu dan melihat kondisi Bapak." Ahmad menghabiskan singkong goreng di tangannya, lalu bergegas ke kamar mandi dan menyiapkan diri. Temboknya yang tinggi serta dingin, udaranya pengap, lantainya kotor berdebu. Ruangannya gelap. Itulah gambaran tentang sebuah bangunan yang disebut penjara. Orang tua mereka yang hidup pada masa penjajahan sering menceritakan kisah-kisah seram tentang kejamnya bangsa Jepang dan Belanda. Tidak jarang para orang tua menakuti anak-anak kecil tentang pengalaman seseorang mantan tahanan yang tidur di dalam jeruji besi. Sekarang, anak-anak itu sama-sama bisa melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri seperti apa bangunan misterius itu. Kenyataannya memang jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Tetapi tetap saja, suasana di dalam sana dingin dan mencekam. Terlebih untuk seorang lelaki tua berusia 63 tahun.
yang tubuhnya tidak lagi kekar. Rambutnya juga telah memutih sebagian. Keriput kulitnya menegaskan kalau lelaki itu sudah kenyang mengecap pahit manisnya kehidupan. 4 orang anak muda duduk berjejer di bangku kayu berukuran persegi panjang. Tidak lama kemudian lelaki tua muncul bersama seorang penjaga. Sri langsung berdiri dan menghampiri lelaki itu. Ia menghambur dalam tangisan dan langsung memeluk sosok tua di depannya. "Bapak, ya Allah Bapak!" Tangisnya pecah dan mulutnya tidak sanggup berkata-kata. Sudah, Bapak baik-baik saja, jangan menangis." Lelaki yang dipanggilnya Bapak berusaha menenangkan, tetapi Sri tidak mau mendengarkan. Tangisnya tidak kunjung reda, malah air matanya semakin menderas. "Sugeng, apa kabarmu nak?" Bapak tua itu menoleh ke arah anak bungsunya. Seketika Sri melepaskan pelukannya dan memberi ruang untuk adiknya agar dapat bertemu dan melepas rindu pada ayah mereka. Kini ketiganya menangis terseduh, disaksikan seorang penjaga dan 2 orang kerabatnya. "Bapak tidak apa-apa, ini sudah takdir Gusti Allah yang Maha Kuasa." Ia mencoba mengulangi perkataannya guna meyakinkan anaknya. "Tidak Pak, kami tidak terima. Kami tahu Bapak tidak bersalah. Bapak bukan pembunuh." Sugeng meninggikan suaranya. Ia berharap ada polisi yang mendengar ucapannya. Tetapi di ruangan itu tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berlima dan seorang penjaga. Langit malam tampak suram. Tidak ada tarian gemintang ataupun senyuman dari sang rembulan. Arak-arakan awan berwarna kelam menambah nuansa muram. Suara angin ribut yang menabrak pepohonan menjadi satu-satunya hiburan di dalam kegelapan. Kediaman Raden Kertakesuma tampak sepi, sangat kontras dengan suasana rumahnya sebelum kejadian malam itu. Kehidupannya yang dulu penuh sukacita, setiap hari terdengar suara tangis dan tawa dari kedua putrinya, memberikan warna dan nyawa bagi keluarga kecilnya. Memang semenjak peristiwa malam itu, cahaya rumahnya tampak redup, diselimuti kabut hitam. Tidak ayal, banyak orang yang takut ketika melewati rumah megahnya. Suasana di dalam rumah pun tidak jauh berbeda. Para rewang dan emban bergantian berjaga. Tidak sedikit dari mereka yang berhenti mengabdi karena tidak kuat dihantui perasaan takut. Ada yang berdalih bahwasanya mereka telah diganggu arwah penasaran Nyai Darmo. Ada yang jatuh sakit dan dibawa pulang oleh keluarganya. Semua memiliki alasan yang kuat untuk pergi sejauh mungkin dan menghindar dari teror ketakutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang setia dan bekerja di sana. Mereka yang tinggal merasa iba pada keluarga Raden Kertakesuma yang terkenal baik dan berbudi luhur, dan terutama keluarga Ningrat itu dianggap telah banyak berjasa pada mereka. Di teras rumah nan megah yang konon berhantu ini, seorang lelaki berbadan tegap berdiri. Ia tampak gusar memikirkan masalah pelik yang menghampiri keluarganya. Lelaki berwajah tampan itu teringat akan putri kecilnya yang cantik, Rindayu yang malang. Ia masih belum sembuh dari luka dan duka. Kepergian Nyai Darmo rupanya membuat kesehatan jiwa dan raga Rindayu terganggu. Seperti kejadian pada malam peringatan 7 hari kematian Nyai Darmo, Raden Kertakesuma mendapati putrinya sedang menangis di dalam kamarnya. Ketika istrinya berhasil menenangkan putri kecilnya, ia pun bertanya, hal apa gerangan yang telah membuat anak pertamanya itu menangis. Putri kesayangannya itu mengatakan hal yang sangat mustahil. Rindayu mengaku melihat Nyai Darmo di balik jendela kamarnya. Namun waktu itu di dalam ruangan Raden Kertakesuma tidak menemukan siapapun kecuali putrinya seorang. Semua jendela yang ada di kamar putrinya juga dalam keadaan tertutup rapat. Tidak hanya itu, Rindayu juga sering jatuh sakit karena memang kondisi tubuhnya yang lemah. Hal ini menjadi semakin runyam karena Rindayu hanya mau makan disuapi Nyai Darmo. Ia sudah terbiasa makan dan minum diladeni oleh emban kesayangannya. Hari-hari sepeninggal Nyai Darmo begitu berat bagi Raden Ajeng Rindayu. Ibunya itu bukan tidak pernah menyayanginya. Ajeng Kamarati sendiri telah bersusah payah membujuk dan mengambil hati anaknya. Tetapi Rindayu tetap pada pendiriannya. Semenjak adiknya lahir, Rindayu memang lebih sering menghabiskan waktu bersama embanya dibandingkan dengan ibunya. Memiliki 2 orang anak yang lahir dengan jarak berdekatan memang tidak mudah. Raden Kertakesuma masih berdiri mematung di depan teras rumahnya. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya masuk meninggalkan sang malam.
Setiap malam Rindayu tidur ditemani ibu dan adiknya, Raden Ajeng Kartika. Orang tuanya khawatir sehingga enggan meninggalkan anaknya sendirian. Akhir-akhir ini angin selalu datang membawa keributan. Daun-daun dan ranting yang bertengger di pepohonan dihenyakannya hingga berserakan di mana-mana. Ia juga datang membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tidak jarang lampu-lampu yang dipasang menggantung, jatuh dan pecah akibat terpental oleh amukannya. Di dalam kamar berukuran cukup luas, Ajeng Kamarati sudah tertidur bersama Kartika. Namun di atas ranjang yang sama, Rindayu masih terjaga. Ia membolak-balik buku cerita berjudul Pandawa dan Kurawa. Kelihatannya ia tidak sedang membaca. Dipandanginya wajah tiap-tiap karakter tokoh yang ada dalam buku cerita bergambar miliknya. Gerakan tangannya terhenti. Matanya menangkap sesuatu pada satu halaman. Di sana terdapat gambar seorang raksasa wanita. Wajahnya menyeringai dengan giginya yang tajam dan bertaring. Di sudut kiri gambar tertulis sebuah nama, Dewi Arimbi. Dan ayo. Sayup-sayup Rindayu mendengar ada yang memanggilnya. Suaranya berasal dari luar kamar. Rindayu menutup buku ceritanya, tetapi urung meletakkannya. Sambil mendekap sebuah buku, ia beranjak dari tempat tidur. Langkah kecilnya nyaris tidak meninggalkan suara. Rindayu berjalan dalam senyap. Ketika ia berada di depan pintu kamarnya, tangannya membuka daun pintu perlahan. Kali ini suara berderit memecah kesenyapan. Pintu itu terbuka dan mencuatkan bunyi khasnya. Meskipun demikian, derit pintu itu tidak mengubah suasana menjadi ramai. Sebaliknya, menciptakan sebuah kesan seram karena menjadi satu-satunya bebunyian yang terdengar. Suasana kembali hening. Rindayu masih mendekap buku kesayangannya. Ia memperhatikan lurus ke hadapan. Sepi, lengang, tidak ada siapapun di sana. Sedetik kemudian suara berderit kembali mencuat. Ia menutup pintu. Ketika kakinya hendak beranjak dari depan pintu, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Halus, tapi terdengar berat. Entah kenapa sumber suara itu terus mendengungkan namanya, seolah ia mengenalnya. Dan ayo. Daun telinganya bergerak, mengisyaratkan kalau ia sedang berusaha menajamkan pendengarannya. Tubuhnya berbalik arah dan kembali berhadapan dengan pintu. Benda berbentuk kotak penuh ukiran yang terbuat dari kayu jati itu menjadi ciri khas setiap kamar di rumahnya. Setiap kamar memilikinya sebagai pembatas dan jalan keluar masuk ruangan. Dengan segenap rasa keingintahuan yang menjadi karakter dirinya, ia kembali membuka pintu. Kali ini suasana tidak lagi lengang. Ada seseorang berdiri di depan pintu. Awalnya ia hanya mendapati bagian perut, lalu ke bawah lagi, seharusnya kaki. Tetapi kain satin berwarna kuning berkilauan menutupi hingga ke lantai. Kedua matanya tidak dapat menangkap secara utuh apa yang tampak di hadapan. Mungkin karena sesuatu yang muncul di depannya lebih besar dari jangkauan retinanya. Rindayu lalu mengangkat kepalanya ke atas. Mendadak gadis kecil itu menjatuhkan buku yang dipeluknya. Anak kecil itu pasti terkejut di hadapannya. Tepat di depan pintu, berdiri sosok tinggi besar bertaring. Matanya merah menyala dengan rambut panjang dan kusut menjuntai hingga sepinggang. Tubuh Rindayu menggigil hebat. Kedua bola matanya berputar, kemudian memutih dan keringat bercucuran. Dalam waktu singkat, gadis cantik itu sudah tidak sadarkan diri dan terkulai lemas di lantai. Dewi Arimbi, putri raksasa dari tokoh pewayangan itu, sekonyong-konyong berdiri tepat di hadapannya. Rindayu anakku, bangun nak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.